Bab 1413, berbicara. Namun, raut wajah Amelia tidak berubah, lalu dia berjalan ke depan. Setelah melewati banyaknya rintangan dan berbagai pertimbangan, akhirnya Amelia tiba di tempat ini hari ini. Entah ada berapa banyak hal yang dia pikirkan selama proses tersebut, tapi karena dia sudah datang ke sini, maka tidak ada cara baginya untuk mundur. Amelia mengangkat kepala, lalu bertanya, "Kamu Angel, kan?" "Iya, aku Angel." Angel mengangguk, lalu menghela napas di dalam hati. Mereka yang seharusnya datang, akan selalu datang, kita tidak bisa menghindarinya. Mungkin, ada benarnya juga Jenny melakukan hal ini. "Aku mencari Valentino, apa dia ada?" "Telepon pun tidak diangkat." Tanya Amelia sambil berjalan ke depan. "Valentino pergi ke belakang untuk olahraga, mungkin ponselnya tidak dibawa." Jawab Angel, kemudian mempersilahkan Amelia untuk duduk. Angel tidak bodoh. Dia dapat melihat kemarahan di diri Amelia. Amelia pasti perempuan dari keluarga terhormat. Selain itu, sepertinya Amelia terlihat sedikit familiar. Sepertinya gadis yang berada di kamera. Saat Valentino menyelesaikan masalah distrik komersial Reverso itu, Amelia, ya? Kemungkinan besar, Amelia berasal dari kota makmur. Tanpa basa-basi, Amelia langsung duduk di seberang Angel. "Kalau begitu, aku akan menunggu dia," kata Amelia dengan tenang. "Untuk apa kamu menunggu Valentino? Kamu siapa?" Jenny mengernyit, nada bicaranya terdengar sangat marah. "Aku Amelia dari keluarga Arden di kota makmur. Valentino tidak akan bisa pergi ke kota Kamal tanpa bantuan ayahku. Sekarang kamu sudah tahu siapa aku." Amelia bersikap selayaknya tuan rumah. Auranya sangat kuat, lalu dia meminum secangkir teh. Amelia langsung mengungkapkan identitasnya dan menekan balik Jenny. "Kamu!" Semua orang, termasuk Jenny, Caroline, Dea, dan Angel menjadi tercengang. Terlebih Jenny, kini dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Masing-masing dari mereka tahu betul betapa pentingnya tindakan keluarga Wijaya di kota Kamal bagi Valentino. Bahkan bisa dikatakan kalau itu adalah sesuatu yang harus Valentino lakukan. Sementara itu, sebagai pelindung terbesar selama perjalanan Valentino ke kota Kamal kali ini, mereka tidak boleh sampai membuat keluarga Arden tersinggung. Jadi, Jenny yang awalnya sudah siap untuk menyerang, kini menjadi tidak bisa berkata-kata. "Omong-omong, kamu siapa?" Amelia meletakkan cangkir tehnya. "Aku?" Jenny tertegun sejenak, kemudian berkata, "Aku istri keduanya Valentino." Kemudian, Jenny menarik Caroline ke sampingnya dan berkata, "Dia istri ketiga Valentino. Sementara dia..." Jenny dengan sengaja menunjuk ke arah Dea, lalu berdeham dan berkata, "Ibu angkat kami." Setelah mengatakan itu, Jenny melihat ke arah Amelia dengan bangga. "Memangnya kenapa kalau kamu putri keluarga Arden yang bergelimangan harta? Aku tidak memukul atau memarahimu, aku sengaja memberitahumu berapa banyak istri Valentino, jadi sebaiknya kamu mundur saja." Namun, Amelia justru menjadi sangat bersemangat ketika mendengarnya. "Benarkah? Kalian semua istrinya Valentino? Kalau begitu, aku bersedia menjadi istri mudanya." Amelia duduk di kursinya sambil bergumam. "Awalnya kukira Valentino tipikal orang yang kuno. Ternyata dia menyembunyikan istri-istrinya di dalam rumah. Ada 3 pula. Kalau ditambah dengan aku, bagaimana?" Angel dan yang lainnya terkejut melihat respons Amelia. Jenny merasa salah bicara, dia menjulurkan sedikit lidahnya dan tampak sedikit malu. "Bagaimana? Kalian membohongiku, ya?" Amelia mengernyit. Jenny tertegun sejenak, lalu tidak berani mengatakan apapun. Caroline berjalan ke depan, lalu berkata, "Kak Tommy hanya menyukai Kak Angel, dia tidak suka denganmu, jadi kamu jangan gatal." "Siapa kamu?" tanya Amelia dengan dingin.
Aku? Caroline menyentuh keningnya, lalu berkata, Aku bukan siapa-siapa, aku sudah mengikuti Kak Tommy selama 20 tahun, tapi tetap saja tidak bisa meraihnya. Kamu pikir, berapa lama kamu bisa meraihnya? Caroline berbicara dengan sangat lembut, tapi sangat mematikan. Amelia melihat Caroline sejenak sambil memicingkan matanya, kemudian berhenti berbicara dengan Jenny dan yang lainnya dan langsung menatap ke arah Angel. Aku ingin berbicara denganmu sendiri. Nada bicara Amelia terdengar menekan. Boleh. Angel segera bangkit berdiri, kemudian berjalan ke kamar. Amelia berjalan mengikuti tanpa ragu, seolah berada di rumahnya sendiri. Di dalam kamar, Angel dan Amelia duduk berhadapan dan saling memandang. Meskipun Amelia memiliki aura yang sangat kuat, Angel sama sekali tidak takut, dia menatap Amelia dengan tenang. Karena tidak ada jalan keluar, maka Angel menghadapinya dengan berani. Apa Valentino menyukaimu? Tanya Angel terlebih dahulu. Amelia tertawa setelah mendengar pertanyaan Angel. Kalau Valentino menyukai Amelia, untuk apa Amelia harus seperti ini? Aku tidak peduli apakah Valentino menyukaiku atau tidak, cukup aku menyukainya saja. Kata Amelia. Berarti kamu tidak menyukai Valentino, kamu hanya ingin memilikinya. Angel menggertakkan gigi, berusaha melindungi perasaannya. Amelia membelalak, lalu terdiam setelah mendengar perkataan Angel. Suasana di dalam kamar seketika berubah menjadi sunyi. Setelah hampir 2 menit lamanya, barulah Amelia berbicara lagi. Aku baru saja kembali dari belajar di luar negeri, dengan gelar S3 dari Universitas Cambridge. Jelas Amelia. Raut wajah Angel tidak berubah, tapi matanya berkedip. Sejak kecil aku selalu lompat kelas. Ketika orang-orang masih duduk di bangku SMP, aku sudah diterima di universitas terkenal di luar negeri. Tambah Amelia. Mata Angel berkedip lagi. Ayahku adalah Stefan Ardin, sebelumnya Timothy bergantung pada ayahku untuk menjatuhkan keluarga Wijaya dan menekan habis asosiasi Valentino Empire. Jelas Amelia. Akhirnya, raut wajah Angel berubah, kemudian dia menundukkan kepalanya. Bahkan jika Angel tidak mau mengakui kekalahannya, kesenjangan status mereka membuat dia mau tidak mau menundukkan kepala di hadapan Amelia. Apapun gelar akademik dan seberapa tinggi IQ Amelia, Angel tidak bisa mengabaikan atau bahkan menertawakannya. Namun, latar belakang Amelia dapat membantu Valentino berjalan lebih mulus di kemudian hari. Angel mempertanyakan hal ini pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Amelia. Jadi, mau tidak mau Angel harus menahan dirinya di depan Amelia. Meskipun dia adalah istri sahnya Valentino. Amelia menyunggingkan sudut bibirnya ketika melihat Angel menundukkan kepala. Meskipun Amelia tahu betul kalau tindakannya sungguh tidak tahu malu, dia sudah tidak punya jalan lain selain melakukannya. Semalam Amelia gelisah, dirinya masih enggan menyerah pada Valentino. Karena tidak berhasil dengan Valentino, maka dia berpikir untuk membuat Angel mundur. Awalnya, ayahku mendukung Timothy, tapi karena aku menyukai Valentino, jadi aku memaksa ayahku untuk berpaling mendukung Valentino. Makanya sekarang Valentino memiliki kesempatan untuk mengalahkan keluarga Wijaya di kota Kama. Kalau bukan karena aku, sekarang Valentino masih berjuang di kota makmur, bahkan kalian pun tidak bisa menemui dia. Kata-kata Amelia membuat pertahanan Angel runtuh, hingga membuatnya semakin menundukkan kepala. Bab 1414, melepasnya pergi. Angel menumpukan kedua tangannya di atas perut bagian bawah yang terus berkontraksi, hatinya gelisah dalam waktu yang lama. Ada banyak pikiran yang terbesit dalam benak Angel hingga membuat perasaannya bercampur aduk tidak karuan. Orang miskin tidak bersaing dengan orang kaya tidak bersaing dengan pejabat. Mau secantik atau sekaya apapun Amelia, Angel tidak akan pernah mundur. Amelia tidak mungkin bisa merebut Valentino dari Angel, sampai mati pun tidak akan pernah bisa. Akan tetapi, bagaimana jika harus berhadapan dengan kekuatan? Namun, setelah dipikir-pikir,
sepertinya Angel tidak melakukan apapun selain mengandung anak dari Valentino. Dia sama sekali tidak membantu Valentino dalam hal lain. Satu-satunya keluarga Kusuma, bukannya membantu Valentino, malah melukai Valentino. Dia hanya bisa menyusahkan Valentino. Aku bisa meminta ayahku untuk membantu Valentino, juga bisa meminta ayahku untuk membantu Timothy. Tambah Amelia. Jangan. Angel seketika mengangkat kepalanya, lalu melihat Amelia dengan mata yang terbuka lebar dan permohonan di dalamnya. Dalam hati, Angel tahu kalau keluarga Wijaya di kota Kama selalu menjadi masalah tidak terselesaikan di hati Valentino. Angel juga tahu seberapa kuat serangan Timothy terhadap asosiasi Valentino Empire ketika mendapat dukungan dari keluarga Arden sebelumnya. Kini akhirnya Valentino memiliki kesempatan untuk menyerang balik Timothy. Kalau kesempatan itu hilang karena dirinya, bahkan membuat asosiasi Valentino Empire ditekan lagi oleh Timothy, maka Angel mengkhianati asosiasi Valentino Empire dan prajurit Maple Pavilion, menjadikannya sebagai pengkhianat terbesar. Namun, yang terpenting adalah, sebagai istri Valentino, Angel tidak mau menyusahkan Valentino. Terlebih lagi, dia tidak ingin membahayakan Valentino lagi hanya karena alasan pribadinya. Amelia sedikit kasihan ketika melihat perut Angel yang menonjol, tapi kemudian dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan kasar. Apa yang akan aku lakukan? Tergantung pada apa yang kamu lakukan. Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk berpikir. Angel terdiam sambil terus mengelus perut bagian bawahnya. Hatinya terasa seperti diiris, saking sakitnya hingga membuat dia kesulitan bernapas. Angel tidak menyangka bahwa dia telah melewati begitu banyak kesulitan selama bersama Valentino. Tapi semua itu tidak mampu memisahkan mereka. Pada akhirnya, dia harus menghadapi situasi saat ini karena latar belakang keluarganya. Ingat, hanya 5 menit. Amelia mengeluarkan ponselnya, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Di luar, Jenny dan Caroline menunggu dengan cemas di ruang tamu. Sementara itu, Dea disuruh Jenny untuk pergi memanggil Valentino ke pusat kebugaran yang ada di belakang. Tanpa berlama-lama, Valentino segera memakai kaos dalam berwarna hitam, lalu berjalan dengan wajah yang suram. Di mana dia? Tanya Valentino dengan suara yang dalam. Kakak ipar, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tidak tahu betapa pengertiannya kakakku terhadapmu. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Jenny memarahi Valentino. Caroline memutar bola matanya, lalu berkata, Kak Tommy, sebenarnya tidak apa-apa kalau kakak sesekali membuat kesalahan di luar. Tapi kali ini sudah keterlaluan. Aku mendukung Kak Angel. Tuan muda, tadi Nona Angel mengatakan, meski Anda memiliki wanita lain di luar sana, dia akan berpura-pura tidak mengetahuinya. Tapi, sepertinya sedikit tidak pantas kalau wanita lain sampai datang mencari ke rumah. Tambah Dea. Aku tidak punya wanita simpanan. Kata Valentino. Apa kamu benar-benar tidak memilikinya? Lalu, kenapa ada bekas bibir di punggungmu? Semalam kakakku melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apapun dan hanya menyembunyikannya dalam hati karena takut akan membuatmu kesal. Apa kamu tidak tahu itu? Kata-kata Jenny membuat Valentino seketika menjadi tercengang. Bekas bibir? Pasti bekas bibir Diana saat di kota makmur malam itu. Tiba-tiba saja terdengar bunyi yang mendengung di benak Valentino, lalu dia teringat ketika Angel mengusap punggungnya. Pantas saja wajah Angel terlihat sangat aneh saat itu. Setelahnya Angel merasa sedikit tidak senang, tapi tetap memaksakan dirinya untuk tersenyum di hadapan Valentino. Valentino semakin merasa tidak enak ketika Angel bersikap sangat perhatian terhadapnya, hingga membuat dirinya semakin merasa bersalah. Di mana dia? Tanya Valentino setelah tertegun sejenak. Di kamar belakang. Jenny menunjukkan jarinya ke arah sana. Valentino mengangguk, lalu berjalan ke arah kamar itu. Semakin dekat Valentino ke sana, semakin dingin pula sorot matanya. Amelia lagi-lagi menyentuh batas kesabarannya.
Apakah Amelia benar-benar berpikir kalau Valentino tidak akan marah? Jangan-jangan Amelia menganggap kalau dirinya tidak bisa hidup tanpa keluarga Arden? Di dalam kamar, raut wajah Amelia tampak arogan, sementara itu Angel menundukkan kepala dengan mata yang memerah. Angel tampak seperti seorang murid yang melakukan kesalahan, hingga tidak berani bernapas dengan keras di hadapan gurunya. Saat ini, telapak tangan Angel sedikit bergetar. Dia sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya di hadapan Amelia yang memiliki latar belakang yang kuat. Waktunya sudah habis, apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Amelia mengangkat ponselnya yang berada di meja, lalu bertanya pada Angel. Angel menarik napas dalam-dalam, kemudian mengangkat kepalanya dan menarik kembali air mata yang meliputi matanya. Dia sama sekali tidak mau terlihat lemah di hadapan Amelia. Meskipun kalah, dia tidak boleh terlihat menyedihkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Angel dengan lembut. Tinggalkan Valentino atau bujuk dia untuk bisa bersamaku juga. Tentu saja aku harus menjadi yang utama. Amelia mengungkapkan permintaannya. Bahkan Amelia sendiri merasa bahwa dirinya sangat tidak tahu malu membuat permintaan seperti itu, tapi wanita akan menjadi sangat gila karena cinta. Intinya, sekarang Amelia tidak bisa berpikir secara rasional. Aku tidak terbiasa berbagi satu pria dengan orang lain. Bibir Angel sedikit gemetar. Kalau begitu, pergilah kamu dari sini. Sadarlah akan statusmu. Kamu tidak bisa membantu dia. Sementara aku bisa. Aku bisa membantu menyelesaikan semua hal yang dia ingin selesaikan. Apa kamu paham? Amelia sengaja terlihat kejam. Angel tidak membalas. Dia mengelus perut bagian bawahnya dengan lembut. Hatinya sangat berantakan. Apakah dia harus bertahan di sisi Valentino dan menyusahkan Valentino? Atau dia harus melepas Valentino pergi dengan berat hati untuk masa depan Valentino yang lebih baik? Bagi Angel yang teramat mencintai Valentino, ini sama sekali bukanlah pilihan yang sulit. Pada akhirnya, Angel dapat memahami arti sesungguhnya dari kalimat mencintai berarti melepasnya pergi. Aku akan membiarkanmu melahirkan seorang anak, kemudian aku akan membesarkannya. Amelia menjabat tangan Angel. Dia tampak seperti orang gila yang menatap Angel dengan mata terbuka lebar. Tidak mungkin! Seketika Angel berteriak. Wanita memang lemah, tapi seorang ibu kuat. Amelia menginginkan anaknya, sampai mati pun Angel tidak akan membiarkannya. Kalau begitu terserah padamu. Lagi pula, kamu harus pergi dari sini. Amelia mengernyit, nada bicaranya terdengar sedikit tidak sabar. Aku akan hitung sampai 5 detik. Kalau kamu tidak pergi, maka aku yang akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku akan menelepon ayahku untuk membatalkan semua bantuan untuk Valentino. Setelah Amelia mengatakan itu untuk yang terakhir kalinya, dia mengeluarkan ponsel, lalu mencari kontak Stefan dan bersiap untuk menelepon Stefan. Bab 1415, rela melakukan apapun untuk orang yang dicintai. 5, 4, 3. Amelia mulai menghitung mundur, jarinya perlahan menekan tombol panggil. Sepanjang proses ini, ada ribuan pikiran dan kilasan memori yang tak terhitung jumlahnya yang terlintas di benak Angel. Untuk kembali ke keluarga Wijaya, Valentino mencoba yang terbaik untuk menekan kota Neo, berjuang di kota Fero dan pergi ke kota makmur sendirian untuk mengumpulkan kekuatannya. Pada saat ini, bahkan jika Angel belum pernah keluar dari Villa Cloud, dia tahu bahwa asosiasi Valentino Empire hampir pecah dan hancur di bawah tekanan Timothy. Setelah akhirnya berhasil melewati ini semua dengan susah payah, sampai ketika kesempatan itu datang, jika Valentino kehilangan semua ini karena keegoisannya, Angel tidak bisa melakukannya. 1. Kata Amelia yang sudah selesai menghitung sampai yang terakhir dan akhirnya langsung menelpon. Tunggu, tunggu. Kata Angel dan menggunakan satu tangan untuk menghentikan Amelia dengan terburu-terburu sebelum berkata. Baik, aku... Bruk. Terdengar suara yang mengejutkan dan pintu ditendang oleh seseorang lalu terbuka.
Kekuatan dan keganasan kekuatan ini membuat seluruh villa ini bergetar. Pintu anti maling yang terbuat dari kaca serat pilihan itu ditendang, titik sambungan kusen pintu langsung pecah. Bruk! Pintu itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, lalu terdengar bunyi yang menggetarkan lagi. Bahkan, lantai kayu yang mahal dan karpet bludu hitam langsung hancur di tempat. Amelia dan Angel menoleh bersamaan dan menatap pintu dengan ngeri. Mereka melihat Valentino mengenakan rompi elastis hitam, berdiri di pintu dengan ekspresi muram, kedua matanya seperti ingin memakan orang. Wajahnya muram sekali dan aura dingin yang menyembur dari sekujur tubuhnya membuat orang-orang semakin ketakutan. Perang! Valentino melangkah masuk dan menginjak pintu, gemetar di seluruh tubuhnya tak terkendali. Valentino! Amelia terlihat terkejut, dia segera berlari ke arah Valentino. Angel membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja, air mata yang sudah ditahan-tahan akhirnya tidak terbendung lagi. Angel bisa tetap kuat di hadapan siapapun. Akan tetapi di depan Valentino, dia tidak perlu dan tidak bisa melakukannya. Valentino jelas-jelas adalah suaminya, tetapi saat ini malah ada seorang gadis yang lebih memenuhi syarat dari dirinya untuk memeluknya. Valentino, kamu datang. Amelia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menarik lengan Valentino. Plak! Valentino tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajahnya. Suara tamparan nyaring itu bergema di seluruh villa. Tap, tap, tap. Amelia menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah. Dia baru berhenti saat menabrak meja. Setelah Valentino menamparnya, dia berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggungnya. Diri Valentino bagaikan pistol yang membawa ancaman. Seluruh villa ini langsung jadi hening. Jenny dan 3 orang lainnya yang berada di belakangnya, termasuk Angel melihat adegan ini dengan mata terbelalak. Mereka kebingungan. Ini. Valentino, kamu memukulku. Kamu malah memukulku. Bahkan ayahku pun sama sekali tidak pernah memukulku. Kata Amelia sambil menutupi wajahnya. Aku memukulmu karena kamu memang pantas dipukul. Jawab Valentino dengan nada yang sangat dingin. Kamu memukul wanita? Kamu adalah pria brengsek. Kenapa kamu memukulku? Kenapa kamu memukulku? Teriak Amelia yang akhirnya bereaksi, air matanya mengalir sambil menunjuk Valentino. Wanitaku, aku sendiri bahkan tidak rela membuatnya menangis. Orang lain mana berhak? Siapa yang memberimu keberanian ini? Valentino tidak menjawabnya sama sekali, lalu melangkah ke depan dan memeluk Angel. Valentino! Kata Angel yang tidak bisa menahan diri lagi, air matanya terus menetes. Akan tetapi, ini adalah air mata tersentuh, kelegaan, dan penuh dengan kebahagiaan. Amelia sangat terkejut. Melihat hal ini, Jenny beserta yang lainnya merasa sangat malu. Ucapan dan tindakan Valentino sudah cukup untuk membuktikan ketulusannya pada Angel. Cintanya yang sangat dalam, perasaannya penuh dengan cinta. Dia sama sekali tidak bisa membantumu. Dia hanya bisa memperlambatmu. Kamu lihat aku bisa melahirkan anakmu, aku juga bisa. Teriak Amelia sambil menutupi pipinya. Valentino menepuk punggung Angel dengan ringan dan berkata dengan suara rendah. Dia orangnya baik atau buruk, apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya denganku? Bagus. Akan kutunjukkan padamu apa hubungannya denganku. Ayahku sudah membantumu, tapi kamu malah melupakan kebaikannya dan malah memukulku. Aku akan menelpon ayahku sekarang, menyuruhnya membatalkan semua bantuannya kepadamu dan membiarkan Timothy menghancurkanmu lagi. Kata Amelia dan hendak mengeluarkan ponselnya. Jangan, jangan! Teriak Angel dengan terburu-buru. Mendengar ini, Valentino perlahan membantu Angel duduk di kursi sebelum membalikkan tubuhnya perlahan. Melihat Valentino berbalik,
Amelia berpikir bahwa Valentino diancam olehnya dan buru-buru menatap Valentino. Pertama-tama, akan aku menilai dirimu dengan 2 komentar. Semua yang kamu sebut dengan cinta itu bukanlah cinta sama sekali, itu hanya sifat posesifmu. Setelah mengatakannya, Valentino menyentuh ujung hidungnya, tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dengan suara yang dalam. Ingin menggunakan metode ini untuk membuatku meninggalkan istri dan anakku? Mimpi! Amelia, kamu dapat memanggil ayahmu kapan saja dan suruh dia untuk menarik kembali bantuannya kepadaku. Bahkan kalau aku tidak memiliki apa-apa, aku juga tidak akan kehilangan keberanianku untuk bangkit. Amelia, kamu tidak dapat mengancamku. Keluarga Arden juga tidak dapat mengancamku. Mendengar kata-kata Valentino yang sangat mendominasi ini, Amelia tampak bingung dan bergumam. Kamu... Selain itu, biar ku katakan padamu, bahkan tanpa keluarga Arden, 100.000 prajurit asosiasi Maple Pavilion masih bisa menjunjung bendera kami setinggi mungkin. Bahkan keluarga Wijaya pasti juga akan kuhancurkan. Siapapun yang menghentikanku juga akan kuhancurkan. Kalau keluarga Arden berani menghentikanku, aku akan menghancurkan keluarga Arden. Kalau keluarga Yoanda berani menghentikanku, akan aku meratakan keluarga Yoanda. Kalimat ini mengejutkan orang-orang. Seolah-olah, suara ini bergema lama sekali di seluruh ruangan villa ini. Suara ini bagaikan bom yang meledak di telinga dan hati orang-orang. Di seluruh negara Nagon, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu secara terbuka? Bahkan keluarga Yoanda pun berani dilawannya. Kalau orang lain, mungkin orang itu hanya dianggap sedang sok-sokan. Akan tetapi, orang ini adalah Valentino yang memiliki ratusan ribu prajurit. Siapa yang tidak curiga? Amelia langsung tercengang. Angel merasa sangat terharu, sekaligus juga merasa sangat khawatir. Jani beserta 3 orang lainnya lebih tersentuh lagi dengan kata-kata Valentino yang sangat berani. Bahkan jika dia mengkhianati seluruh dunia, dia tidak akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Seberapa setia dirinya itu? Valentino, kamu! Kata Amelia yang membuka mulutnya lebar-lebar dan terkejut. Beritahu Stefan bahwa 50.000 prajuritku akan memasuki wilayah sesuai jadwal. Kalau dibiarkan lewat, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dibiarkan lewat, aku akan membuka sebuah jalan. Kamu akan melihat sendiri apakah setelah aku mengatakan kalimat ini, 100.000 prajurit Maple Pavilion akan bersumpah melaksanakannya sampai mati atau tidak. Valentino mendengus dingin, auranya sangat dingin. Valentino, kamu ingin membelot? Teriak Amelia keras-keras. Kalau membelot, memangnya kenapa? Raungan kalimat Valentino barusan mengguncang hati banyak orang sekali lagi. Rasanya seperti ada palu yang berat yang menghantam hati semua orang. Rasanya, setiap sel tubuhnya memancarkan aura yang sangat menekan, tekanan berat bagaikan ada gunung yang menimpa mereka, membuat semua orang merasa sesak. Membelot. Lalu kenapa? Ketika seorang pahlawan rela melakukan apa saja demi wanita yang dicintainya, memangnya kenapa kalau dia membunuh mereka? Bab 1416, kamu, dengarkan aku baik-baik. Kata-kata terakhir Valentino ini telah menyerang Amelia sepenuhnya. Amelia tidak dapat mengatakan apapun lagi. Amelia sudah kalah. Tindakannya pergi ke Gunung Cloud sendirian telah membuatnya menjadi bahan tertawaan. Akan tetapi, dia tidak rela. Dia tidak rela kalah dari Angel seperti ini. Dia tidak rela pria yang disukainya memperlakukannya seperti ini. Tamparan Valentino di wajahnya membuat hati Amelia terbakar api amarah. Valentino, kamu luar biasa. Apa kamu berani mengatakan hal seperti itu di depan ayahku? Apakah kamu berani? Teriak Amelia dengan gigi terkatup. Kemudian, tanpa menunggu Valentino berbicara, Amelia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Stefan. Kamu berani? Tidak. Amelia melangkah maju dan menyerahkan ponselnya kepada Valentino.
Amelia tidak percaya bahwa Valentino bisa menyerahkan kekuatan yang besar hanya demi seorang gadis dari keluarga kelas ketiga. Valentino tersenyum dingin. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel, lalu meletakkannya langsung di telinganya. "Halo, Amelia?" Terdengar suara Stefan. "Aku Valentino," kata Valentino dengan suara yang dalam. "Valentino? Kalian berdua bersama?" "Haha, baik. Kalau begitu, silakan lanjut bermain bersama." Stefan tertegun sejenak, kemudian dia merasa sangat senang. Akan tetapi, Valentino malah tersenyum dingin dan berteriak. "Stefan, dengarkan aku baik-baik." "Apa?" Stefan langsung tercengang. Valentino langsung memanggil namanya. Hal ini membuat Stefan sangat terkejut. 50.000 prajurit Maple Pavilion akan memasuki wilayah sesuai jadwal. Kalau ada yang berani menghentikan mereka, aku akan membunuh orang-orang itu. Selain itu, aku pasti akan menghancurkan keluarga Wijaya. Siapapun yang berani menghentikanku, tetap akan kubunuh. Entah itu keluarga Arden atau keluarga Yuanda. Kata-kata Valentino benar-benar mengejutkan Amelia. Kamu. Amelia gemetar karena marah. Valentino benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Valentino benar-benar berani berkata pada Stefan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Arden dan keluarga Yuanda. Apakah Valentino tidak mempertimbangkan konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu? Valentino benar-benar merelakan rencana yang telah dia perjuangkan begitu lama untuk wanita bernama Angel ini? Apakah Valentino sudah gila? Stefan juga tercengang. Tuan Valentino, ada apa ini? Bukankah kita semua sudah sepakat? Sebenarnya apa yang terjadi? Stefan langsung bangkit dari kursinya dan bertanya dengan kebingungan. Awalnya, Stefan memanggilnya Valentino. Akan tetapi, sekarang dia memanggil Tuan Valentino dengan hormat. Hal itu berarti, Stefan benar-benar panik. Tanyakan sendiri pada putrimu yang baik ini. Valentino terlalu malas untuk menjelaskan. Dia mengulurkan tangan dan melemparkan ponsel itu ke atas meja. Amelia memelototi Valentino dengan marah, lalu mengangkat ponselnya dan berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, Stefan merasa kebingungan. Pasti Amelia sudah melakukan kesalahan besar sampai bisa membuat Valentino mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Valentino jadi sangat marah. Lalu, ditambah dengan latar belakang keluarga Yuanda, keluarga Arden sudah pasti hancur. Begitu keluarga Yuanda marah, pertumpahan darah bisa saja terjadi. Kalimat ini bukannya tidak berdasar. Ayah, biarkan saja. Aku menyuruh ayah untuk menarik kembali semua bantuanmu kepada Valentino sekarang. Aku juga ingin ayah terus mendukung Timothy, menekan asosiasi Valentino Empire, juga membubarkan semua kuasa Valentino. Amelia berteriak di telepon, seolah-olah dia sudah menggila. Perkataan Valentino itu ada benarnya. Apa yang disebut Amelia sebagai cinta bukanlah cinta, melainkan perasaan tidak normal. Perasaan itu sama sekali bukan cinta. Amelia hanya ingin memiliki Valentino. Semakin ditolak, Amelia akan semakin menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Jika dia benar-benar tidak bisa memilikinya, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan Valentino. Hal inilah alasan mengapa saat itu Valentino menjaga jarak dari Amelia. Mendengar kata-kata Amelia, ekspresi Valentino tetap tidak berubah. Sementara itu, raut wajah Angel penuh dengan rasa bersalah. Di sisi seberang telepon, Stefan terdiam. Ayah, apakah ayah mendengarku? Aku ingin ayah menarik kembali semua bantuan ayah kepada Valentino sekarang. Teriak Amelia sekali lagi. Aku. Stefan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara teredam. Tapi, aku tidak bisa memutuskan masalah ini. Hanaga yang memerintahkan hal ini secara pribadi, mana mungkin Stefan berani berkomentar sedikit pun?
ayah tidak bisa memutuskannya. Amelia terkejut sejenak. Lalu, dia berkata sambil mendengus dingin. Itu pasti karena kakek, bukan? Tidak apa, aku akan bilang pada kakek. Ayah bisa menarik semua bantuan ayah sekarang. Kakekmu juga tidak bisa memutuskan. Kata-kata Stefan membuat Amelia benar-benar tertegun. Stefan dan Tuan Besar Arden tidak memiliki keputusan akhir tentang hal ini. Jadi, siapa lagi yang bisa memutuskan? Apakah Amelia akan percaya jika keluarganya sendiri tidak bisa memutuskan? Ayah, apa maksud ayah? Amelia menjadi lebih marah. Katakan padaku di mana kamu sekarang dan apa yang barusan kamu perbuat? Tanya Stefan dengan suara berat untuk menghindari topik pembicaraan. Aku ada di rumah Valentino. Aku sedang bicara dengan Angel agar dia mengenali statusnya sendiri, lalu berinisiatif untuk meninggalkan Valentino. Amelia melirik Valentino dan berkata dengan suara rendah. Kamu! Stefan tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata, Nak, kamu cerdas sejak kecil. Tapi kenapa kamu jadi seperti ini ketika bertemu Valentino? Apakah kamu tidak tahu bagaimana caranya maju selangkah demi selangkah? Kamu ini hanya mencari masalah. Stefan tertegun sejenak. Lalu, dia menjadi semakin bingung. Akhirnya dia tahu mengapa Valentino begitu marah. Perilaku Amelia yang seperti ini tentu tidak akan disukai pria manapun. Tidak perlu dibahas apakah Valentino menyukai Amelia atau tidak. Bahkan jika dia benar-benar menyukai Amelia atau benar-benar memiliki hubungan dengan Amelia, dia juga tidak ingin Amelia pergi ke rumahnya. Stefan sendiri memiliki dua wanita di luar. Akan tetapi, jika kedua wanita itu berani pergi ke kediaman keluarga Arden untuk membuat keributan, dia pasti akan membunuh mereka di tempat. Stefan tidak ingin banyak bicara. Dia segera berkata, Aku tidak peduli seperti apa situasinya sekarang. Kamu pergi dulu dari sana. Untuk hal lain, kita bicarakan nanti. Ayah, apakah ayah sudah dibujuk oleh Valentino? Dia berani memukulku. Dia memukulku. Tahu tidak? Amelia masih tidak rela. Apa? Stefan tertegun sejenak. Kemudian, api kemarahan muncul di hatinya. Sampai sebesar ini, Stefan tidak pernah menampar Amelia sekalipun. Akan tetapi, sekarang Valentino berani memukul Amelia. Namun, setelah Stefan merasa marah selama 3 detik, dia tetap harus menekan kemarahan ini. Apa boleh buat? Di hadapan kekuatan keluarga Yoanda, dia harus menahan amarahnya. Aku mengerti, kamu pergi dulu dari sana. Aku akan menangani masalah ini. Stefan ingin menenangkan Amelia terlebih dahulu, jadi dia berkata dengan lembut. Amelia mengertakkan giginya dan bertanya, Apa ayah akan melakukan semua yang kukatakan? Ya. Stefan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baik. Amelia mendengus, lalu dia berjalan keluar. Valentino, tunggu saja. Lihat bagaimana keluarga Arden membereskanmu. Aku akan terus tinggal di kota Neo. Kalau kamu sudah mengerti, datang dan memohonlah padaku. Sebelum Amelia pergi, dia mengatakan kata-kata ini dengan dingin. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Lain kali kalau kamu berani membuat wanitaku menangis, aku akan membunuhmu. Valentino mengatakan kalimat tersebut dengan datar, tapi nada suaranya terdengar sangat dingin. Bab 1417, Tanggung Bersama. Amelia berhenti sebentar, lalu dia mendengus dan pergi dari Villa Gunung Cloud. Setelah Amelia pergi, ruangannya masih dalam suasana yang sangat hening. Sudahlah, tidak apa-apa lagi. Valentino melambaikan tangannya pada Jenny dan yang lainnya, lalu kembali memeluk Angel. Valentino, kamu terlalu impulsif. Kalau seperti ini, kamu akan menyebabkan banyak masalah. Angel meringkuk dalam pelukan Valentino, dia merasa sangat khawatir. Namun, di satu sisi, dia juga merasa tersentuh.
Karena Valentino telah menampar Amelia, kerja kerasnya selama ini di kota makmur mungkin akan menjadi sia-sia. Kelak dia juga harus menghadapi tekanan dari Timothy. Seseorang sudah mengancam istriku. Apakah aku masih bisa bersikap rasional? Beberapa masalah bisa diselesaikan secara rasional, tetapi beberapa hal tidak. Valentino mendengus. Kesannya terhadap Amelia sangat buruk. Kak, menurutku apa yang dikatakan Kak Valentino benar. Ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan secara rasional. Seperti ketika aku ditindas saat masih kecil. Kamu tahu kalau cara yang benar dan rasional adalah dengan memberitahu guru, tetapi bukankah kamu yang malah membantuku berkelahi? Jenny juga datang menghampiri Angel dan meraih telapak tangannya dengan lembut. Angel tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang. Dia tidak bisa membantu Valentino karena latar belakangnya yang sederhana. Sekarang, karena dirinya sendiri, rencana Valentino langsung terganggu dan Angel merasa sangat bersalah. Sudahlah, tidak apa-apa. Masalah yang sangat besar saja dapat kuselesaikan. Valentino menepuk punggung Angel dan berkata dengan percaya diri. Walaupun langit runtuh, masih ada aku yang akan menopangnya. Jangan khawatir. Angel mengangkat kepalanya, dia menatap Valentino dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendiri, aku ingin menanggungnya bersamamu. Aku juga. Jenny juga menganggukkan kepalanya kuat-kuat. Aku juga. Kak Tommy masih ada kami. Caroline dan Dhea juga berjalan masuk lalu mengelilingi mereka bertiga. Meskipun mereka semua adalah wanita kuali Valentino, tatapan mereka terlihat sangat teguh. Walaupun mereka tahu kalau mereka tidak begitu kuat, mereka bersedia berbagi beban itu dengan Valentino. Ini baru disebut keluarga sebenarnya. Valentino merentangkan tangannya untuk memeluk Jenny dan Caroline, lalu dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita tanggung bersama. Caroline mengepalkan tinjunya, kemudian dia melambai serta berteriak. Ayo kita tanggung bersama. Dia yang berdiri di samping merasa sangat lega. Benar, sebesar apapun sebuah masalah, yang penting di sisi kita ada keluarga kita. Saling bergandengan tangan, menjalin hati ke hati. Walaupun mereka menghadapi rintangan yang besar, mereka dapat melaluinya bersama-sama. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kalah, palingan mereka hanya perlu mulai dari awal lagi. Setelah Amelia meninggalkan Villa Cloud, dia mencari hotel di luar dan tidak kembali ke gedung Maple Rain Real Estate. Setelah memasuki kamar, Amelia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hal pertama yang dilakukan adalah memecahkan cangkir atau benda apapun. Kamu memukulku! Memukulku! Apakah kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Meskipun aku tidak tinggal di Maple Rain Real Estate-mu, aku bisa tinggal di mana saja di kota Neo. Amelia mendengus, kemudian dia kembali memecahkan 2 buah cangkir. Amelia yang dulu cerdas dan berpendidikan, serta dingin dan arogan. Jika dibandingkan dengan sikapnya sekarang, rasanya seperti 2 orang yang berbeda. Mungkin, Amelia yang seperti ini adalah dirinya yang asli. Hanya saja, dirinya yang dulu tidak dipancing Valentino untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Tok. Nona Amelia, saya mendengar ada suara dari dalam. Apa yang terjadi dengan Anda? Terdengar suara seseorang dari luar pintu. Aku menghancurkan barang. Kenapa? Nanti aku pasti akan ganti rugi. Teriak Amelia sambil mengerutkan keningnya. Di luar pintu hening sesaat, kemudian orang itu berkata, Oh, Anda tidak perlu ganti rugi. Hotel ini adalah properti milik Tuan Valentino dan dia tidak akan meminta Anda untuk ganti rugi. Amelia tertegun sejenak. Semakin didengarnya, dia semakin merasa kalau orang di luar pintu itu seperti sedang sengaja mengejeknya. Amelia membuka pintu lalu berteriak. Aku mau check out dari kamar ini sekarang juga. Aku akan pindah ke hotel lain. Nona Amelia, Asosiasi Valentino Empire memegang lebih dari 95% industri perhotelan di kota Neo.
Sisa 5% adalah penginapan ilegal. Anda akan pindah kemana? Pria muda berjas itu tersenyum dengan sopan. Amelia tercengang lagi. Dia menggertakkan giginya, kemudian membanting tutup pintu. Omong-omong, Nona Amelia, properti Tuan Valentino juga meliputi lebih dari 80% industri makanan di seluruh kota Neo. Tentunya, kecuali jajanan pinggir jalan. Pria muda berjas itu sepertinya benar-benar sengaja. Dia pergi setelah selesai menyindir. Amelia yang berada di dalam kamar menjadi semakin marah. Sepertinya, Amelia tidak mungkin tidak bergantung pada Valentino selama dia tinggal di kota Neo. Baik makanan, pakaian, hotel dan transportasi, sebagian besar pasar adalah milik asosiasi Valentino Empire. Amelia tidak mungkin bisa membatasi hubungannya dengan Valentino. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di kota Neo saat ini, nama Valentino lebih luas dari langit. Amelia merajuk sebentar, lalu dia membasahi handuk dengan air hangat dan meletakkannya di wajahnya yang bengkak. Setelah itu, Amelia menghubungi Stefan. Amelia langsung ke inti pembicaraan dan bertanya, "Ayah, apakah ayah sudah melakukannya? Apakah kamu sudah meninggalkan rumah Valentino?" Stefan malah balik bertanya, "Sudah." Amelia masih sangat kesal. "Kamu ini bodoh, ya? Apa kamu tidak tahu kalau laki-laki paling membenci hal semacam ini?" Stefan sangat kecewa dengan Amelia yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. "Kenapa aku malah dikatai bodoh? Tidak ada pria yang setia di dunia ini. Aku tidak percaya kalau Valentino sangat jujur. Lagi pula, apakah aku lebih buruk dari Angel? Aku lebih baik darinya, mau itu penampilan, sosok atau bahkan latar belakang keluarga." Amelia mendengus, dia terlalu percaya diri. Stefan terdiam sesaat, kemudian tiba-tiba berteriak. "Meskipun Valentino berselingkuh, dia juga tidak akan membawa pulang selingkuhannya. Apakah kamu mengerti? Kenapa kamu tidak pernah mengerti perkataanku? Kali ini kamu salah. Apakah kamu mengerti? Kamu telah berbuat salah dan benar-benar menyinggung Valentino." Ketika Amelia mendengar kata-kata itu, dia terdiam. Dia ingin mempertaruhkan segalanya. Bagaimana dia akan berpikir jauh? "Lupakan. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkannya," kata Amelia dengan tegas. "Memangnya kamu bisa? Kamu bahkan tidak bisa menyentuhnya." Stefan menghela napas. Tampaknya ada beberapa hal yang harus diketahui Amelia. "Kenapa aku tidak bisa menghancurkannya? Aku tidak percaya. Dia berani mencari perkara, berarti dia benar-benar ingin mati. Di negara Nagon yang sangat besar ini, kalau aku tidak bisa menghabisinya, maka aku akan menjadi lelucon terkonyol." Amelia sangat keras kepala. "Hal ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan," kata Stefan sambil mengerutkan alisnya. "Aku tidak peduli apakah ini sederhana atau tidak. Sekarang, aku ingin ayah segera berhenti membantu Valentino. Mari mulai dengan cabang-cabang asosiasi Valentino Empire di setiap kota. Tarik kembali bantuan kita kepada mereka dan biarkan Valentino tahu bahwa itu adalah perbuatanku." Amelia mendengus. "Aku tidak bisa melakukannya," kata Stefan lagi. "Kalau ayah tidak melakukannya, aku akan mati di depan ayah." Amelia mengeluarkan ancaman andalannya lagi. Dia mengira Stefan akan segera menyetujuinya secara terpaksa. Akan tetapi, kali ini Amelia salah. "Walaupun kamu mati di depanku, aku tetap tidak bisa menyentuhnya. Karena begitu kita menyentuh Valentino, apakah hanya kamu yang akan mati di depanku? Seluruh keluarga kita akan mati." Stefan mendengus. Amelia tercengang, tetapi hanya beberapa detik. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. "Ayah tidak benar-benar takut dengan bawahan Valentino, kan? Seluruh keluarga kita akan mati. Apa yang ayah bicarakan? Apa itu cara Valentino mengancam ayah? Ayah, kecuali kalau dia ingin menghadapi seluruh negara Nagon,
dia tidak akan pernah berani menyentuh kita. Meskipun dia punya nyalinya, dia tidak akan melakukannya. Karena begitu dia bertindak, semua bawahannya, istri, anak, kerabat, dan temannya akan mati bersamanya. Setelah Amelia tersenyum sinis, dia mengertakkan gigi dan tatapannya berkilat tajam. Cinta yang berubah jadi kebencian adalah hal yang paling menakutkan. Seberapa dalam rasa cintanya, maka seberapa dalam juga rasa benci itu. Valentino tidak mengancamku, tapi keluarga Yolanda. Keluarga Yolanda? Apa kamu mengerti? Satu kalimat dari Stefan membuat ekspresi Amelia langsung berubah. Bab 1418 tidak dapat dipaksakan. Keluarga Yolanda? Keluarga Yolanda mengancam Stefan. Amelia tertegun selama lebih dari 10 detik, barulah dia memahami maksud dari perkataan Stefan tadi. Sebelumnya, Stefan berkata bahwa dirinya ataupun Tuan Besar Arden tidak bisa memutuskan untuk membatalkan bantuan kepada Valentino. Pada saat itu, Amelia mengira Stefan sedang bercanda dengannya. Namun sekarang, setelah mengetahui bahwa keluarga Yolanda telah campur tangan, Amelia baru menyadari bahwa ada hubungan yang luar biasa di antaranya. Hal-hal yang terkait dengan keluarga Yolanda, keluarga Arden benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan jika keluarga Yolanda ikut campur dalam urusan keluarga Arden, mereka tetap harus mendengar perkataan keluarga Yolanda. Bukan hanya karena keluarga Yolanda sangat kuat dan terhormat, tetapi ini karena keluarga Yolanda adalah penjaga kota makmur, mereka memang memiliki kewenangan ini. Bagaimana mungkin? Mana mungkin keluarga Yolanda? Amelia tercengang sepenuhnya. Termasuk saat sikapku berubah untuk membantu Valentino, juga karena keluarga Yolanda telah bertindak. Apa kamu mengerti? Valentino dan keluarga Yolanda pasti memiliki hubungan yang erat. Stefan langsung memberitahu kebenarannya kepada Amelia. Namun, Stefan juga memberitahu Amelia untuk merahasiakan masalah ini. Apa bukan karena aku mengancam ayah kalau aku akan bunuh diri, barulah ayah berubah? Amelia menggertakkan giginya. Memang juga karena faktor tersebut, tapi tekanan dari keluarga Yolanda jauh lebih besar. Apa kamu mengerti? Tanya Stefan sambil mengelus ujung hidungnya. Faktanya, jika bukan karena keluarga Yolanda ikut campur pada awalnya, Stefan tidak akan berkompromi dengan Valentino, meskipun Amelia mengancamnya bahwa dia akan bunuh diri. Bagaimanapun juga, sifat Stefan sangat sombong dan arogan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalah pada Valentino hanya karena Amelia? Saat ini, Amelia sangat terkejut, sampai perasaan ini tidak terlukiskan oleh kata-kata. Ternyata, Valentino mengandalkan keluarga Yolanda? Tidak heran Valentino bisa begitu semena-mena. Tidak benar, ayah. Kalau Valentino memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Yolanda, kenapa dia masih harus melalui kita? Tadi, Valentino bahkan mengancam kalau keluarga Yolanda berani menghentikannya, dia akan menghancurkan keluarga Yolanda juga. Hal ini menunjukkan kalau dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Yolanda. Kata Amelia dengan sangat yakin. Kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan para petinggi. Keluarga Yolanda membantu Valentino, tapi Valentino tidak tahu akan hal ini. Aku tidak tahu alasan pastinya. Tapi, aku juga tidak berani bertanya. Kamu seharusnya tahu, kita hanya bisa melaksanakan permintaan keluarga Yolanda. Ujar Stefan sambil menghela napas. Amelia pun mulai mengerti. Dia juga sudah tahu, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mengancam Valentino dengan membatalkan bantuan. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah Amelia tahu akan kebenarannya, dia pun agak kebingungan. Kita lihat dulu apa ada cara untuk memperbaikinya. Kalau Valentino memang berhubungan dengan keluarga Yolanda, maka dapat dibayangkan masa depannya yang tidak terbatas. Kalau tidak, kamu pikir aku akan membiarkanmu mengganggunya? Tanya Stefan sambil menghela napas. Amelia menggigit bibir merahnya, lalu akhirnya dia mengangguk perlahan. Ingat, selangkah demi selangkah secara teratur, mengerti? Pokoknya jangan langsung begitu. Stefan memberikan perintah sekali lagi.
Aku mengerti. Amelia mengangguk dan bertanya. Ayah, jadi menurut ayah, sekarang Valentino tidak tahu kalau keluarga Yuanda yang sebenarnya membantunya dan malah mengira keluarga Arden yang membantunya? Benar, kenapa memangnya? Stefan agak ragu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Amelia tersenyum simpul, lalu dia memutuskan teleponnya. Selama Valentino tidak tahu kalau keluarga Yuanda yang membantunya, maka Amelia masih bisa sok-sokan di hadapan pria itu. Karena selama Amelia tidak mengatakannya, bagaimana Valentino bisa tahu bahwa pihak yang sangat dia andalkan sebenarnya adalah keluarga Yuanda? Di penthouse Villa Cloud, Valentino memapa Angel berjalan ke kamar tidur. Valentino membiarkan Angel duduk di samping tempat tidur, lalu dia pelan-pelan berlutut. Angel, maafkan aku. Valentino menggenggam kedua tangan Angel sambil mendongak untuk menatapnya. Valentino, aku tidak menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Akulah yang tidak berguna, tidak bisa membantu apapun untukmu. Kalau aku memiliki latar belakang seperti Amelia, aku pasti tidak akan menyebabkan begitu banyak masalah untukmu. Angel sangat menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak menyayangkan latar belakangnya, aku hanya menginginkanmu. Kamu harus mengerti kalau aku menyukaimu karena kamu adalah Angel, bukan karena kamu memiliki latar belakang apapun. Ujar Valentino dengan sangat serius. Angel pun terharu. Dia menarik telapak tangan Valentino, memintanya untuk bangkit dan duduk di sampingnya. Kemudian, Angel pelan-pelan memiringkan kepalanya dan bersandar pada tubuh Valentino. Aku mengerti, kamu tidak pernah tidak merendahkanku. Tapi, terkadang aku benar-benar merasa tidak berguna. Angel menyandarkan kepalanya pada bahu Valentino. Dia masih tidak bisa menyingkirkan beban di hatinya. Aku hanya putri dari keluarga kecil di kota Neo. Keluargaku semua waktu itu tidak membantumu sama sekali, malah keluargaku sangat tidak ramah terhadapmu. Semua orang, termasuk aku, menertawaimu dengan dingin. Aku sangat menyesal. Kata Angel dengan nada yang semakin sedih. Setelah sekian lama, Amelia kembali merasa dirinya tidak berdaya. Terakhir kali adalah karena ingatan Valentino yang belum pulih saat dia berada di kota Vero. Angel tidak mampu membeli mobil mainan yang Valentino inginkan. Pada saat itu, Amelia merasa bahwa dirinya sangat tidak berguna. Kali ini, dia merasakan perasaan itu lagi. Apa yang kamu katakan? Jangan berpikir terlalu banyak. Valentino tertegun sejenak karena mereka mengobrol tentang pengalaman hidupnya Angel. Dia tiba-tiba teringat akan liontin yang diberikan David kepadanya. Sebenarnya, Angel bukanlah putri dari keluarga Kusuma. Akan tetapi, bisa dibilang Angel hanya putri yang dibesarkan oleh David dan Mary Kusuma. Namun, Valentino tidak tahu bagaimana memberitahu hal ini pada Angel. Jika nanti Valentino berkesempatan membantu Angel menemukan ibunya, ini pasti akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Akan tetapi, meskipun Valentino memberitahu Angel kebenarannya sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Jika Angel tidak dapat menemukan ibu kandungnya, ini malah akan membuat Angel semakin sedih. Maka dari itu, Valentino jadi ragu dan mengurungkan niatnya untuk memberitahu Angel sementara ini. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Jika memang ditakdirkan, orang pasti akan bertemu dengan sendirinya. Valentino, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Angel masih belum bisa lepas dari kekhawatirannya. Bagaimanapun juga, latar belakang keluarga Arden di kota makmur memang sudah sangat besar. Setidaknya, latar belakang Angel tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Justru sekarang, begitu keluarga Arden membatalkan bantuan mereka terhadap Valentino, bahkan jika keluarga Arden berbalik untuk mendukung Timothy, maka situasi yang dihadapi Valentino pasti akan lebih buruk. Semua kerja keras yang telah dia lakukan sejak dulu akan menjadi sia-sia. Valentino terdiam saat mendengar perkataan Angel. Hal yang bisa dipikirkan Angel tentu saja juga terpikir olehnya. Namun, ada beberapa hal yang tetap harus dilakukan,
meskipun dia sudah mengetahui hasilnya dengan jelas. Valentino menghela napas dalam hatinya, lalu dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah mengontrol suasana hatimu dan jangan terlalu banyak berpikir.